Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini adalah video yang kesekian kalinya saya bagikan di channel YouTube Andi Literasi. Serta untuk teman-teman yang telah berulang kali menyaksikan video di channel YouTube Andi Literasi, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung channel YouTube Andi Literasi, sehingga kita dapat berkembang dari waktu ke waktu untuk menyajikan konten yang menarik bagi teman-teman sekalian. Dengan satu harapan juga, konten-konten video di channel YouTube Andi Literasi dapat menjadi pendorong, pemicu semangat untuk teman-teman mau membaca dan terus memiliki keinginan untuk rajin membaca. Tentu membaca tidak dipahami hanya secara letterless, membaca buku, media cetak atau media digital. Membaca juga dapat dipahami secara figurlah. Teman-teman dapat membaca berbagai macam fenomena sosial yang terjadi di sekitar teman-teman, dapat merasakan berbagai macam gejala sosial yang terjadi di sekitar teman-teman. Tentu dengan harapan kedua aktivitas tersebut dapat melahirkan kepekaan sosial, sehingga dengan modal kepekaan sosial kita dapat memberikan kontribusi positif, kita dapat berupaya memberikan solusi yang aplikatif kepada persoalan apapun yang terjadi di sekitar kita. Persoalan sekecil apapun yang dapat kita berikan solusi, maka kita memiliki dorongan dalam hati untuk berupaya ingin membantu apapun yang terjadi di sekitar kita dengan batas kemampuan yang kita miliki tentunya. Iya, jeda 10-14 hari yang lalu terakhir sejak saya mengupload video, banyak hal yang dapat kita diskusikan. Tentu juga teman-teman memiliki pengalaman cerita yang berbeda-beda selama 10-14 hari yang lalu di sekitar ruang lingkup sosial teman-teman dimanapun berada. Dari catatan saya, setidaknya ada 3 atau 4 kejadian yang dapat kita pelajari bersama sebagai bahan diskusi ringan lah, yang semoga dapat membuka hasanah berpikir kita agar kita dapat bijaksana dalam berpikir, bersikap, bertutur kata, dan menempatkan diri kita. Catatan yang pertama yang saya miliki ialah kejadian ketika di mana seorang jaksa menyampaikan tuntutan hukuman mati dan kebiri terhadap pelaku ruda paksa atau pemerkosaan 13 santriwati di Jawa Barat. Semoga saya tidak salah, tanggal 11 Januari yang lalu di sebuah persidangan disampaikan bahwa dituntut hukuman mati dan kebiri kimia terhadap pelaku tersebut. Yang menarik kemudian ialah tidak selang berapa lama seorang komisioner Komnas HAM menolak tuntutan jaksa untuk memberikan hukuman mati dengan alasan hukuman mati itu dapat merampas hak hidup seseorang. Yaitu secara hukum positif saya tidak berupaya untuk menanggapi terlalu jauh karena saya bukan orang ahli hukum. Namun cobalah kita sedikit menenangkan pikiran dan berpikir ke arah yang lebih etis. Apakah kemudian tepat pernyataan seorang komisioner Komnas HAM berbicara tentang hak hidup seseorang yang dirampas ketika dijatuhkan hukuman mati? Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian secara etis perasaan dari keluarga korban, apalagi korban itu sendiri? Apakah hak hidup dia, hak masa depan dia kemudian tidak dirampas dan tidak hilang begitu saja? Coba kita pertimbangkan bersama-sama. Maka secara etis kita perlu juga menghargai perasaan mereka. Maka sekali lagi berhati-hatilah berkomentar, karena ketika kita berkomentar menyampaikan apapun yang menjadi pemikiran kita, kita terbebani dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang siapa. Ya, jangan sampai hanya berpikir tentang persoalan benar dan salah menurut ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang siapa. Dampak dari apa yang kita utarakan di ruang publik akan diterima atau dirasakan oleh siapa saja. Tentu
tidak hanya orang yang pro terhadap Komnas HAM bahwa hukuman mati itu merampas hak hidup seseorang, namun perhatikanlah juga orang-orang yang kemudian kontra terhadap pernyataan tersebut. Setidaknya keluarga dan korban itu sendiri. Maka berhati-hatilah ketika berkomentar, karena secara etis itu tidak tepat, setidaknya menurut saya. Karena etis itu tidak hanya berbicara soal benar dan salah. Etis itu adalah puncak tertinggi, yakni mencapai level kebijaksanaan. Yaitu yang pertama. Catatan yang kedua yang dapat kita diskusikan bersama, yakni tentang pernyataan seorang exco PSSI. Ya, teman-teman yang suka sepak bola tentu mengikuti perkembangan berita ini. Ketika seorang exco itu membanding-bandingkan prestasi tim nasional kita dari kompetisi yang barusan dilakukan beberapa waktu yang lalu, Piala AFF ya, dengan kompetisi sebelumnya, bahwa dinyatakan prestasinya itu tidak maksimal atau ya tidak mendatangkan prestasi sesuai yang diharapkan. Tidak lama kemudian pernyataan tersebut juga diralat dan terbukti materi yang digunakan untuk meralat pun ternyata tidak sesuai. Timbullah pro dan kontra, tidak hanya bagi pecinta sepak bola itu sendiri, namun bagi pelaku yang sehari-hari mendalami dunia sepak bola. Ya, pro dan kontra. Sebagai seorang pemerhati atau sebagai seorang pelaku, maka kita harus berhati-hati pula, sebab potensi apa yang kita nyatakan atau kita sampaikan di ruang publik sekali lagi tidak hanya dirasakan bagi pencinta sepak bola saja, namun dunia akan membaca, karena perkembangan sepak bola kita hari-hari ini tidak hanya dilihat dan tidak dinikmati oleh bangsa kita. Hari-hari ini adik-adik kita sedang dilirik oleh media internasional dan mereka telah mendapatkan ruang di hati tim-tim sepak bola internasional. Maka kenapa tidak kita gunakan energi tersebut untuk mendorong mereka untuk terus berprestasi, entah itu di level klub atau nasional atau internasional. Hentikan perdebatan, maka mari kita berfokus untuk mendukung teman-teman adik-adik ini tadi untuk terus berkembang prestasi, untuk mencapai level yang tertinggi. Itu yang kedua. Catatan saya yang ketiga yang menarik untuk didiskusikan, yang ketiga ini pendapat atau pernyataan, atau mungkin lebih tepatnya spontanitas yang disampaikan oleh seorang anggota DPR RI tentang pejabat yang tidak boleh menggunakan bahasa daerah suku tertentu ketika rapat kerja di Komisi 3 kalau tidak salah ya, yang membidangi tentang hukum. Spontan saja suku tertentu, atau lebih tepatnya saya buka saja, suku Sunda merasa tersinggung ketika bahasa Sunda tidak diperbolehkan digunakan pada saat rapat kerja. Nah, ini kita perlu berhati-hati pula, sebab berbicara melibatkan isu suku itu berpotensi tidak hanya menimbulkan gesekan secara konseptual, namun pernyataan spontanitas apapun itu yang membawa-bawa suku itu berpotensi untuk menimbulkan benturan secara fisik. Dan benar saja, reaksi keras timbul dari masyarakat suku Sunda yang menolaklah, yang mengecam dengan caranya masing-masing, sebab anggota DPR RI yang dimaksud tersebut dianggap oleh kebanyakan mereka itu sangat kontroversial dengan berbagai macam berita yang sering muncul di televisi. Yang terakhir sebelum terjadinya celetukan atau spontanitas tentang bahasa Sunda dilarang digunakan di ruang rapat kerja, terakhir beliau juga muncul di pemberitaan sedang berdebat di airport dengan salah seorang wanita dan berujung damai. Saya tidak tahu bagaimana ujung terakhir pemberitaan tentang penggunaan bahasa Sunda yang dilarang di ruang rapat kerja, namun belakangan menurut berbagai macam media beliau juga sudah menyampaikan permohonan maaf.
entah maafnya diterima atau tidak, namun yang dapat kita pelajari secara etis, sekali lagi secara etis, pikirkan berulang-ulang kali. Maka berpikir secara filsafat, seperti yang sering saya dengung-dengungkan kepada teman-teman sekalian, mengajak kita terus berpikir, mencintai proses berpikir untuk mencapai level kebijaksanaan, agar apa yang kita utarakan, sekali lagi, apa yang kita utarakan itu melambangkan apa yang kita sedang pikirkan. Maka berhati-hatilah, apa yang kita sampaikan di ruang publik, maka publik akan membaca. Membaca apa? Membaca kualitas berpikir kita, membaca kualitas kebijaksanaan kita pada level setinggi apa. Dari setidaknya pintu awal ialah apa yang kita utarakan, apa yang kita bicarakan. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita. You are what you eat. Apa yang kita makan, apa yang kita nikmati dari sekitar kita, entah itu bacaan secara letterleh, cetak, atau digital, atau lingkungan sosial yang ada di sekitar kita, itu membentuk karakter dan kebiasaan kita. Maka ketika membentuk karakter dan kebiasaan kita tanpa kita sadari, terbentuk dalam pikiran kita, dan tanpa kita sadari pula pada momen-momen tertentu itu spontanitas dapat keluar pada lisan kita. Maka itulah yang kemudian dapat menjadi salah satu kesimpulan seseorang atau berbagai macam golongan menarik kesimpulan tentang diri kita itu seperti apa. Sekali lagi, berhati-hatilah dengan lisan kita. Ya, catatan yang keempat saya, yakni belum lama kemarin, mungkin teman-teman juga sudah membaca, semoga saya tidak salah namanya, Saudara Edi kalau tidak salah, di berbagai macam media itu. Teman-teman juga bisa meralat jika saya salah, saya mohon maaf. Dan teman-temannya dalam satu forum mengkritisi kebijakan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Nah, mengkritisinya namun dengan tidak bijaksana. Mengapa? Karena membawa-bawa suku tertentu, dalam tanda kutip, cenderung menjelek-jelekkan suku tertentu, bahwa daerah tersebut adalah daerah apalah gitulah ya. Teman-teman bisa mengakses berbagai macam informasi tentang pemberitaan yang saya maksudkan. Kalau kita mau teliti lagi membaca bahwa perpindahan ibu kota negara itu tidak memaksa warga Jakarta untuk pindah ke Kalimantan, namun dipahami bahwa perpindahan ibu kota negara itu juga harus memindahkan sebagian atau beberapa orang warganya juga harus ikut ke Kalimantan. Nah, berdampak pada ketika beliau-beliau itu mengomentari bahwa harus pindah ke Kalimantan, membawa-bawalah seakan-akan di Kalimantan itu tidak sesuai daerahnya dengan apa yang diharapkan oleh si orang-orang yang berkomentar tentang bahwa harus pindah ke Kalimantan, bahwa katanya tidak ada pengembang yang ingin membangun di Kalimantan, bahwa Kalimantan itu tempat membuang makhluk halus atau dan lain sebagainya. Kira-kira demikianlah yang dapat kita tangkap dari berbagai macam pemberitaan. Tolong lengkapi teman-teman jika saya juga terdapat kesalahan. Sekali lagi, menimbulkan potensi tidak hanya gesekan secara konsep pemikiran, namun keras akan timbul potensi gesekan secara fisik. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan tentang warga Kalimantan, tidak lama kemudian banyak sekali konferensi pers yang menuntut tidak hanya permintaan maaf atau hukuman secara hukum positif, namun tidak sedikit pula yang akan mengancam pelaku yang mengeluarkan pernyataan tersebut tentang Kalimantan. Nah, ini tentu tidak akan menjadi baik bagi kondisi sosial yang ada di bangsa kita. Saya menjadi bertanya-tanya, mengapa begitu mudahnya kita itu kok mengeluarkan pernyataan,
kenapa kok kita itu begitu mudahnya mengkritik tanpa menenangkan pikiran, melengkapi berbagai macam argumentasi kita dengan data-data dan fakta yang dapat menyenangkan kebanyakan orang. Kenapa kita terlalu mudah sekali untuk terpancing emosi, amarah untuk menanggapi sebuah keadaan? Kenapa kita terlalu mudahnya? Atau jangan-jangan kita ini terjangkiti penyakit sosial dalam pikiran kita? Mental berpikir kita itu tertutup. Sebuah kondisi kayak kegagalan memahami orang lain. Kita gagal memahami orang lain dengan berbagai macam kurang dan lebihnya, seakan-akan bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain itu selalu salah. Jangan-jangan terjadi sesuatu yang salah dalam pikiran kita. Apa itu? Dalam catatan saya itu ada setidaknya 4 atau 5 penyakit dalam tanda kutip yang mengganggu konsep berpikir kita, sehingga kita itu gagal memahami orang lain. Kegagalan kita memahami orang lain itu disebabkan setidaknya yang pertama, etnosentrisme. Etnosentrisme itu saya anggap bahasa lainnya menganggap satu budaya sebagai lebih unggul atau superior di atas yang lainnya. Nah, ini penyakit ini. Jangan sampai ada dalam pikiran atau mental kita mental etnosentrisme, menganggap satu budaya sebagai budaya yang lebih unggul. Itu berbahaya. Yang kedua, prejudice. Prejudice itu kira-kira definisinya ialah membuat prasangka terhadap seseorang atau kelompok dengan hanya sedikit atau tanpa memahami atau tanpa mengalami langsung perasaan atau kejadian yang dialami oleh orang lain. Ini nggak ngikut ngalami, nggak ikut merasakan, tiba-tiba menarik sebuah kesimpulan. Ini namanya penyakit prejudice. Jangan sampai terjadi juga di sekitar kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, stereotyping. Stereotyping ini juga menurut saya penyakit yang berbahaya. Apa itu stereotyping? Stereotyping itu melakukan overgeneralisasi yang negatif tentang sekelompok masyarakat sosial atau budaya. Jadi kita itu menilai sebuah kelompok sosial menarik dari salah satu kejadian, namun kita anggap seluruh masyarakat sosial di kelompok tersebut adalah sama. Nah, ini berbahaya. Ini juga penyakit yang harus jangan sampai terjadi di lingkungan kita atau di diri kita. Yang keempat itu rasisme. Teman-teman pasti sudah paham bahwa rasisme ini ditolak dimanapun keberadaannya. Rasisme itu pandangan bahwa kelompok orang dengan ciri warisan tertentu yang dianggap lebih rendah, warna kulit, model rambut, dan lain sebagainya, dan memiliki karakter negatif dibandingkan dengan kelompok yang lain. Ini tentu sangat menyakitkan bagi kelompok orang yang merasa dirasiskan gitu. Maka ini juga akan sangat berbahaya. Yang terakhir, yang kelima, ialah penyakit mental yang mengganggu hubungan kita dengan orang lain, yakni diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Definisi operasionalnya kira-kira diskriminasi itu pembedaan perilakuan terhadap sesama warga negara. Pembedaan perlakuan itu ya macam-macam. Namun kesimpulannya kira-kira diskriminasi itu adalah buah dari 4 penyakit yang saya sampaikan di awal tadi. Diskriminasi itu ialah kristalisasi dari etnosentrisme, prejudice, stereotyping, dan rasisme. Maka menghasilkan yang terakhir ialah diskriminasi. Maka begitu bahayanya diskriminasi ini tadi dapat memecah belah persatuan kita sebagai anak bangsa. Lalu apa yang bisa kita tawarkan agar hal-hal yang saya sampaikan barusan, 5 penyakit yang membuat kita gagal memahami orang lain ini, apa yang dapat kita lakukan? Cara kita mengatasinya tentu yang pertama, akuilah bahwa memang ada bias prasangka dan stereotip dalam pikiran kita tentang orang lain. Kita harus menyadari bahwa
tidak selamanya konsep berpikir kita itu selalu benar, selalu sempurna. Kita harus mengakui bahwa ada bias prasangka. Kita hanya terjebak pada dugaan-dugaan, prasangka-prasangka terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Maka berhati-hatilah menyampaikannya. Perhatikan ruang dan waktu yang tepat. Apakah memungkinkan jika apa yang kita pikirkan tadi disampaikan kepada audiens kita di ruang publik. Maka kita pertama kali harus mengakui sekali lagi bahwa ada bias prasangka dan stereotip dalam pikiran kita tentang orang lain. Yang kedua, ujilah argumen dari kesimpulan kita tentang pandangan terhadap orang lain. Karena belum tentu benar apa yang kita pikirkan, belum tentu benar apa yang kita simpulkan dalam pikiran kita, maka sebelum kita utarakan, ujilah terlebih dahulu. Opo yo tenan, kalau bahasa kampung saya, opo yo bener, opo yo gak menyinggung perasaan orang lain apa yang saya sampaikan. Nah, diuji dulu dalam diri kita sebelum kita utarakan, agar kemudian dapat meminimalisir potensi konflik setelah kita menyampaikan pernyataan kita. Setidaknya kita tidak terjebak kemudian setelah apa yang kita utarakan menimbulkan konflik, hanya berujung kemudian minta maaf. Nah, itu kan sangat memalukan. Walaupun minta maaf itu juga baik, namun masa salah maaf, salah lagi maaf, mengulangi kesalahan yang sama lagi kita minta maaf, itu bukan satu hal yang layak untuk kita sajikan di ruang-ruang publik. Yang ketiga, untuk mengatasi gangguan yang saya sampaikan, yakni kita harus terbuka terhadap informasi baru. Jelajahi kemungkinan adanya alternatif argumen-argumen lain selain argumentasi yang kita miliki. Artinya kita tidak boleh menutup diri, tidak boleh mengunci ruang berpikir kita bahwa seakan-akan tidak ada informasi lainnya selain apapun yang telah saya sampaikan, bahwa apapun yang saya sampaikan adalah informasi absolut benar. Ini sangat berbahaya. Nah, yang terakhir, yang keempat, melangkahlah melalui kebenaran hingga mencapai level kebijaksanaan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita tidak hanya berpikir persoalan secara kritis, karena kritis itu hanya melahirkan benar atau salah. Sekali lagi saya ulang, ketika kita berpikir secara kritis, maka berpikir kritis hanya melahirkan benar dan salah. Namun ketika kita berupaya berpikir secara etis, kita naik satu level, yakni untuk mencari kebijaksanaan, mencari benar di atas kebenaran. Kita perlu membiasakan hal demikian, karena kita tentu berharap dari apapun yang kita upayakan, niat baik kita itu tidak hanya baik secara konsep, namun baik pula cara penyampaiannya, dan baik pula dapat dirasakan oleh siapapun yang menginginkannya. Ya, semoga Anda, kita semua mengetahui hal apa yang paling berat di lingkungan sosial saat ini. Hal yang terberat di lingkungan sosial yang terjadi di sekitar kita saat ini ialah penyesalan. Karena dari penyesalan kita dapat belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diulang kembali. Jadi hargailah apapun yang kita miliki hari ini. Pemikiran kita, gagasan kita perlu hargai. Dengan cara bagaimana? Sampaikanlah dengan cara-cara yang bijaksana. Ya, karena waktu kita, gelar kita, profesi kita, jabatan kita, dan kesempatan yang kita miliki itu akan sangat kita pertaruhkan. Ketika apa? Ketika gagasan, pemikiran kita sampaikan dengan cara sembarangan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial, itu sangat kita pertaruhkan. Maka hargailah. Apa yang perlu kita hargai? Itu tadi, hargailah waktu kita, gelar kita, profesi kita, jabatan kita, keluarga kita, orang-orang yang telah mendukung kita hingga kita sampai pada level hari ini. Jangan kemudian kita korbankan dengan egoisme kita atau idealisme kita, seakan-akan bahwa kitalah yang benar, namun kemudian menimbulkan konflik dan tidak hanya memalukan diri kita, namun memalukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab ini bukan hanya tentang diri kita semata. Bisa jadi
itu adalah cara Tuhan menggunakan untuk mengangkat derajat kita, harkat dan martabat saudara-saudara kita seiman. Atau lebih dari itu, kemampuan kita, keterampilan kita, waktu kita, gelar kita, profesi kita, jabatan kita, itu adalah titipan dari Tuhan untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat bahkan saudara-saudara kita dalam kemanusiaan. Maka ya mari kita sekali lagi melampaui cara berpikir secara kritis, berbicara soal benar dan salah. Mulai hari ini kita berupaya untuk berpikir secara etis, mencapai level kebijaksanaan, mencapai level benar di atas kebenaran. Saya rasa diskusi pagi hari ini sampai di sini. Jika teman-teman memiliki tambahan berupa kritik dan saran, dapat melengkapinya di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan dapat memberikan insight tersendiri bagi teman-teman.